Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Muhammad Fikri Ramadan dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Prodi Teknik Navigasi Udara Angkatan 26 Bravo. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu K3, seberapa pentingnya K3, dan juga bagaimana pelaksanaan K3 dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Oke, langsung aja kita ke penjelasan K3 yang pertama, yaitu apa sih K3 itu? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Oke, kita lanjut ke penjelasan K3 yang selanjutnya, yaitu seberapa penting K3 pada suatu perusahaan. Harus diterapkan di semua perusahaan. Hal ini sangat penting untuk keselamatan para pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Dengan terlaksananya K3 pada suatu perusahaan, resiko kecelakaan pada saat bekerja akan sangat sedikit. Hal ini juga akan berdampak pada produktivitas dan kualitas pada suatu perusahaan. Oke, tadi kita sudah membahas seberapa penting K3 bagi suatu perusahaan, dan sekarang kita akan membahas seberapa penting K3 bagi para pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja sih sanksi-sanksi yang diberikan untuk para pekerja maupun perusahaan yang tidak melaksanakan K3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 190 juga mengatur tentang K3. Namun tidak ada sanksi pidana bagi pihak yang melanggar. Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya membuat sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menerapkan sistem manajemen K3. Sudah 49 tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 diberlakukan. Adapun salah satu kelemahan UU tersebut adalah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Hal yang paling jelas adalah ringannya sanksi bagi perusahaan atau pihak yang melakukan pelanggaran K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Remaja Muhammad Tengge Ibnu Majid dari program studi Teknik Navigasi Udara Angkatan 26. Saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh Fikri. Apa sih keuntungan K3? Pertama, perusahaan tidak akan khawatir tentang keamanan pekerjanya. 2. Karyawan akan selamat dan sehat di tempat kerja. 3. Produktivitas barang akan meningkat jika karyawan sehat dan selamat. 4. Perusahaan akan mendapatkan laba yang besar. Apa yang mengatur peraturan-peraturan K3? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang ditimbulkan akibat hubungan kerja. Jika perusahaan tidak melaksanakan K3, apa pekerja bisa melapor dan kemana pekerja harus melapor? Bisa. Yang perlu diketahui pertama adalah pengurus atau pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang
diri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11, dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja mengurus bertanggung jawab untuk pertama, memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterima maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. 2. Memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Yang terakhir, bagaimana K3 diterapkan di tempat kerja Anda? Saya sangat penting K3 diterapkan dalam dunia kerja saya, yakni di bidang navigasi penerbangan, yang mana dengan adanya K3, kita tidak bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang bisa saja terjadi ketika kita bekerja. Contohnya, seperti tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian, tertimpa material berat, dan terkena radiasi. Dengan adanya K3 di tempat kita bekerja, kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut dengan cara bekerja dengan sesuai prosedur yang ada dan menggunakan APD yang lengkap saat bekerja. Kita bisa bekerja dengan baik dan maksimal serta tidak akan khawatir akan keselamatan kita saat bekerja. Di sini saya akan memperlihatkan video tentang K3. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menyerap begitu banyak sumber daya manusia. Hal ini termasuk salah satu tujuan Millennium Development Goal, yaitu upaya menciptakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak. Sebabkan kurang optimalnya pelaksanaan K3 di tempat kerja. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya waktu kerja, daya saing, dan produktivitas kerja yang menurun. Dimulai dari tempat kerja, antara lain melalui kegiatan safety briefing, bekerja sesuai dengan standard operating procedure, pemeliharaan dan perawatan peralatan, pemeriksaan dan pengujian, serta penggunaan alat pelindung diri yang tepat dan benar. Pelaksanaan K3 yang optimal di tempat kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja dapat menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif, sehingga kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan kecelakaan nihil akan tercapai. Mari kita saling peduli, menumbuh kembangkan budaya selamat. Setiap orang Indonesia, mari katakan dan lakukan, saya pilih selamat. Dengan demikian, visi K3 menuju Indonesia berbudaya K3 tahun 2015 dapat diwujudkan.
saya sampaikan. Semoga paparan saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan paparan saya juga berguna bagi para pekerja yang akan bekerja di dunia sesungguhnya.